Konfederasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI) segera menyalurkan bantuan bagi anggotanya yang diperoleh dari World Bank UNWHF Corps Diplomatik Internasional untuk masyarakat miskin. FSBDSI telah selesai melakukan pendataan anggota yang berhak menerima bantuan tersebut. Ya, mungkin diawali. Presiden FSBDSI Abdul Aziz Riambo yang juga Sultan dari Kerajaan Otonomi Khusus Pemerintah Kesultanan Kerajaan Padang Guni Inea Sinumo Woto Binotiso Daerah Istimewa Kendari Sulawesi Tenggara menegaskan pihaknya telah menerima surat pemberitahuan dari World Bank UNWHF CDI Korps Diplomatik Internasional untuk masyarakat miskin bahwa Konfederasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia yang turut dalam pelatihan untuk memberikan bantuan kemanusiaan di Malaysia keluar sebagai peserta pelatihan terbaik sehingga berhak menerima bantuan bagi 2.500.000 orang per tahun secara berkesinambungan. Sebelumnya delegasi otonomi khusus pemerintahan Kerajaan Kesultanan Padang Guni Inea Sinumo Wuta Binotiso mengikuti tahapan tantangan Olimpik dalam konteks program aplikasi kemanusiaan dunia fasilitas 3 UNWHF CDI di Brussel, Belgia. Kita hanya mengikuti pelatihan dalam rangka pelaksanaan Human Rights World Human Facility, karena program ini adalah untuk membantu negara-negara miskin. Jadi 206 negara kita datang ke sana, ya saya juga tidak mengerti, tapi itulah Indonesia nomor 1. Jadi kita harus bersyukur. Nah, tanggal 16 sampai 26 10 hari ya tiba-tiba diumumkan bahwa Indonesia nomor 1 dari top 10. Jadi 206 negara hanya 10. Itulah yang berhak mendapatkan kuota. Dan kita mendapat kuota ini masyarakat adat. Dewan Pemusat Kesatuan Kerajaan Nusantara Indonesia dapat 2.500.000 orang. Penyerahan bantuan dari World Bank UNWHF CDI Korps Diplomatik Internasional untuk masyarakat miskin ini akan dilakukan di Bojonegoro pada 20 Mei 2015 kepada masyarakat miskin di 16 kabupaten kota dengan total jumlah penerima bantuan pada pencairan perdana ini sebesar 31.351 orang. Dari DPKNRI Dewan Pemersatu Kesultanan Kerajaan Nusantara, yang mana kami kemarin suatu pelatihan program kemanusiaan di Malaysia itu sudah sampai tahun 2015, yang mana terakhir itu adalah dengan 27 negara ya dalam rangka Olympic Challenger, yang mana sudah mengerucut dari 27 negara itu menjadi ya di dalam kancah pelatihan Olympic Challengers ketiga itu ya rekan-rekan pers nanti bisa wawancara langsung, dan kami juga akan menyediakan ini press release untuk segera diekspos, karena press release ini sangat sinambungan. Para pers itu akan datang, ya mungkin diawali dengan rekan-rekan pada hari ini. Untuk lebih jelasnya silakan nanti CDI Internasional Indonesia. Bapak, silakan Abang. Ya, silakan. Bisa dijelaskan tentang acara yang nanti. Terima kasih. Saudara-saudara dari para wartawan yang meliput berita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 Mei 2015 jam 3 supaya saya melakukan siaran informasi ini supaya publik mengetahui tentang program ini, baik publik, pemerintah, Eropa Institut Teknologi, Eropa Uni memberikan surat kepada Presiden Joko Widodo perihal peresmian klaim batik untuk Indonesia, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, European Commission Jean-Claude Juncker, dan Council Eropa. Sesuai hasil Olympic Challenge di Kuala Lumpur tanggal 16-24 Oktober 2002 Padang Guni Inea Sinumo Wuta Binotiso Daerah Istimewa Hutang tanpa pajak selama hidup. Kita hanya mengikuti pelatihan dalam rangka pelaksanaan Human Rights World Human Facility,
Karena program ini adalah untuk membantu negara-negara miskin. Jadi 206 negara kita datang ke sana, ya saya juga tidak mengerti, tapi itulah Indonesia nomor 1. Jadi kita harus bersyukur. Nah, tanggal 16 sampai 26 10 hari ya tiba-tiba diumumkan bahwa Indonesia nomor 1 dari top 10. Jadi 206 negara hanya 10. Itulah yang berhak mendapatkan kota. Dan kita mendapat kota ini masyarakat adat. Dewan Pemersatu Kesatuan Kerajaan Nusantara Indonesia dapat 2.500.000 orang per tahun. Dan ini setiap orang itu mendapatkan international money unit itu 500. Jadi satu international money unit itu 2 euro atau 2 dolar. Nah, tergantung nanti pembayaran bukan euro, bukan dolar, tapi tentu kurs rupiah. Nah, ini kan program kemanusiaan ya. Iya. Program kemanusiaan itu pelatihannya bentuknya seperti apa? Ya, pelatihan itu ada 33 artikel human right. Jadi diantaranya ada pasal 25 tentang bantuan ini, bahwa penerima bantuan ini akan menggunakan dana yang diterimanya meliputi pakaian, makanan, pendidikan, termasuk perumahan dan kesejahteraan lainnya. Jadi itulah kita berjuang, karena selama ini kita memperjuangkan namanya rumah bersubsidi. Tapi subsidinya tak ada, cicilannya berat. Buruh kasihan kan, kalau gajinya hanya UMK, UMP mana mampulah. Tapi kalau ada support dana ini, kita hitung kasar saja. Kalau umpamanya 500 uni itu, IMO itu dikali 2 berarti 1.000. Kalau diukurkan dengan dolar atau euro, 1 euro umpamanya 15.000, berarti dia berapa? 15 juta. Berarti bisa dia mencicil rumah kreditnya. Tapi kalau umpamanya tidak ada, UMP tidak akan sanggup, Pak, mencicil. Malah kita nambah beban si buruh itu. Ya. Ini kan nanti akan dilakukan penyerahannya di Bojonegoro. Iya. Nah, pada saat penyerahan itu nanti dilakukan secara simbolik atau negara-negara yang mendapatkan bantuan yang sama juga akan hadir di sana. Ya, kita sudah undang mereka. Sedangkan kedutaan top 10 di Indonesia ini, Jakarta, kita juga kirim undangan, bahkan online undangannya. Ya, kita berharap mereka datang sebagai percontohan, kan Indonesia nomor 1 tuh. Jadi ini baru Indonesia ini yang bisa lolos. Dari tahun 2006 program ini digulir, baru Indonesia. Maka kita harus bersyukur Indonesia. Walaupun kami berjalan dengan biaya sendiri, ya namanya serikat buruh masyarakat adat di bawah kerajaan, kan kerajaan kita tidak seperti di Inggris, kaya, di kita jalan kaki. Namun demikian untuk perjuangan rakyat semesta. Jadi pada negara itu simbolis, kita resmikan, saya tanda tangan, nah, kemudian presiden ikut tanda tangan. Sebenarnya presiden World Bank sudah tanda tangan surat itu, ada suratnya bisa diperlihatkan kepada publik. Karena bahwa keseriusan Presiden World Bank sudah tantangan duluan. Jadi tinggal saya sebagai Vice Presiden Indonesia dengan Presiden Joko Widodo. Sesudah itu baru kita serahkan ke bank, masyarakat seremonial untuk pencairannya. Ya, Prof, ini kata berdoa, ya rakyatku berdoa semua. Jadi kami jalan, mereka patungan untuk ngonggosin kami. Ya, dengan segala doa, dengan bahasa Yasin, ada baca segala macam. Dan ini perjuangan rakyat semesta, kami hanya wakilnya saja. Ya, disuruh sana sini. Oleh karena itu, kita kembali pada ajaran kita, bahwa orang-orang yang tertindak teraniaya itu doanya tidak dikabulkan oleh Allah, dan pasti itu. Jadi karena itu, ini kita tidak berhenti di sini saja, tapi merupakan bagian dari kewajiban kita dalam membela negara ini, turut serta lambang bangsa. Itu saja, tertib aman. Hanya saya berpesan, hati-hati di lapangan, nanti banyak yang palsu lagi, nanti korban yang lain. Hanya di sini tempatnya kami ini. Di sini ada 2 duta besar dari masyarakat adat, yaitu Duta Besar Otonomi Khusus untuk kerjaan Padangguni, Nasinma, Utami, dari Asia Tenggara, di tempatnya di Kendari. Kemudian DPKN, Dewan Pemersatu Kesatuan Kerajaan Nusantara Indonesia, tempatnya di sini. Jadi itulah pelayanan buruh, gitu, masyarakat miskin, masyarakat adat, Dewan Kerajaan, kemudian buruh pekerja. Silakan. Ada yang catatan, ya harus memenuhi syarat, KTP-nya harus betul, formulir populasinya harus betul, dia tantangan, nggak boleh dipalsu, dan mekanisme melalui DPC, nggak boleh langsung ke sini, nanti salah, kita nggak tahu daerah. Itulah. Tidak dibutuhkan, karena ini bantuan langsung. Jadi mereka punya PIN masing-masing perorangan.
Jadi mereka pergi ke bank di mana apa dia belanja masing-masing, kayak ATM itu ya masing-masing. Jadi tidak perlu lewat saya atau lewat bupati atau lewat DPR, langsung saja. Ya masing-masing. Jadi sulit. Inilah satu cara barangkali internasional dalam rangka menangkal korupsi. Nangkal korupsi. Kalau langsung sama situ kan tidak bisa saya minta upetinya, minta uang kaget, uang pingsan, dan apa mati, itu tak ada. Langsung kepada yang bersangkutan. Nah, yang bersangkutan mau dia beli baju, dia mau bayar uang sekolah anaknya, mau beli rumah, mau kesehatannya, mau apa terserah dia. Yang pokok jangan menggunakan untuk satu judi, narkoba, itu boleh. Untuk lihat teroris, nah, kalau ketahuan saya coret, tidak boleh. Itu saja. Saya kan Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Demokrasi Indonesia. Jadi anggotanya sudah ada di bawah. Tinggal komando, ini ada program, mau tidak langsung semua. Karena daripada mereka demo outsourcing di jalan, ganggu keamanan, mendingan ikut ini program populasi. Daripada ribut di pabrik tuntut gaji, nanti kalau kok bongkak gajinya perusahaannya bangkrut, mau kerja di mana lagi? Cukup ini. Mereka dapat bantuan support dana bantuan populasi ini, mereka tetap kerja di sana dengan tenang di perusahaan, sehingga sengketa hubungan industrial dihentikanlah, demo-demo outsourcing berhentilah. Kita sedang bangsa kita, kalau ribut terus kan stres. Tidak hanya pengusaha stres, tapi juga Pemda di daerah juga pusing, tentara polisi pusing. Memang hak asasi untuk demo, tapi kalau terus-terus hanya persoalan outsourcing, persoalan upah setiap tahun, kan kita berarti jalan di tempat. Maka ini perlu kita dukung. Dan saya minta juga Presiden Joko Widodo, para menteri, dukunglah program ini supaya berjalan yang baik. Tapi tidak ada KKN-nya, nggak boleh datang ke saya minta pro, minta bagian saya. Tidak ada. Saya sendiri juga kayak gini saja kalau lihat kantor ini. Oke, mantap. Kakaknya nggak kepegang. Kita masih duduk semuanya. Ini dari Kabupaten Lamongan Ke 20 ya? iya, yang 4 kabupaten belum lagi beli ininya, beli tempatnya. Termasuk dari FSBD Simanjung. Ya. Tapi semua. Ini orang tanggal 20 Mei, udah bulan Mei ini.